Ini tadi saya cat siang, ini 4 layer. Kalau bisa ngecatnya per layernya tipis saja ya, nggak usah terlalu nafsuan over spray, jadi tipis-tipis saja. Ini sudah saya cat tebal, ini sudah kering, sudah tebal siap masuk air. Besok tinggal satu lapis tipis saja buat nyari tingkat kekeringan aja. Kita lapis 1 kali lapis tipis buat nyari tingkat kekeringan. Nanti setelah dilapis kayak gini, kalau tingkat kekeringannya sudah nemu, di cutter dulu ya. Tadi video cutternya nggak masuk, tapi nanti di bagian WD lain ada. Nanti di cutter dulu, setelah di cutter semua tepi-tepinya dipasang kayak gini. Nanti prosesnya jangan dilapis semua, tapi dilapis per bagian aja. Misal mau pasang bagian belakang kayak saya ini, Mas lapis bagian yang ini saja. Nanti kalau sudah terpasang, nanti Mas lapis 1 kali lapisan tipis buat yang bagian lainnya, terus Mas pasang. Kalau sudah terpasang, lanjut Mas semprot yang lain, bagian lain Mas pasang lagi. Kalau sudah Mas semprot bagian lain, Mas pasang lagi, gitu aja. Jadi biar tetap enak nyari tingkat kekeringannya, dan bisa ditinggal sewaktu-waktu sih, nggak buang-buang cat putih nanti. Dan pastiin kalau bisa jarak dari pengecetan warna helm ke pemasangan WD itu minimal 1 hari ya, biar cat helm itu sudah kering. Nanti kalau belum kering dipasang WD, nanti WD nya gampang lengket ke helm. Meskipun WD nya sudah kering, nanti tetap gampang lengket, susah digeser. Kalau proses pasangnya kayak di video ini, sama aja kayak biasanya.
Nanti setelah tingkat kekeringannya sudah ketemu ya, yang pas menurut Mas, sebelum Mas masukin ke air, dikaterin dulu kayak gini. Tepi-tepinya dikit aja nggak apa-apa, yang penting tepinya kepotong, biar cat putih yang ngunci di tepinya itu lepas dari WD. Kalau nggak Mas kater kayak gini dan langsung Mas masukin air, nanti kan tepi-tepi cat putihnya itu masih kunci. Jadi kalau dimasukin air, yang tengah sudah lepas, yang pinggir nggak mau lepas. Kalau Mas tunggu saja, nanti alhasil kering di air WD-nya. Hasil kalau nggak dikaterin kayak gini, nanti Mas pas Mas masukin air harus Mas bantu pakai tenaga. Lah pas geser bantu pakai tenaga misahin motif dari kertas WD itu, kan catnya putih kunci. Kalau Mas pakai tenaga, nggak Mas katerin kayak gini dulu, nanti ada risiko sobek. Jadi saya saranin dikaterin dulu kayak gini, nanti biar WD kalau Mas masukin ke air, nanti Mas tunggu aja, nanti bisa misah sendiri, nggak usah Mas geser pakai tenaga. Jadi resiko sobek lebih sedikit. Kalau tingkat kekeringannya beda-beda ya. Kalau saya pakai yang lebih suka yang kering, ini kan saya cutter, itu saya cutter kayak nggak ada lengket itu cat putihnya, karena itu memang saya pakai yang lumayan kering ya, bisa bilang kering, hampir nggak, ya nggak ada lengket sih, sudah nggak ada lengket. Jadi kalau nanti pas dipasang, melarnya itu nggak bisa banyak-banyak, tapi keuntungannya bentuk motif terjaga, nggak gampang melar-melar, ukurannya juga terjaga. Tapi ada beberapa orang yang sukanya yang melar elastis, soalnya kan nanti takutnya kalau sudah nggak elastis gampang sobek. Ada juga yang seperti itu juga bagus sih, soalnya biar pas pemasangan motif yang lebar-lebar nanti biar waktunya lebih lama, biar nggak gampang kering. Jadi waktu untuk detailing motif itu bisa lebih banyak. Tapi yaitu kekurangannya kalau kita pakai yang elastisnya lumayan, nanti ukuran motif jadi bisa berubah, jadi nggak akurat. Kadang lebarnya pas digeser itu kan melebar, kadang ya melebarnya itu kadang juga bisa over. Kalau nggak teliti kadang bisa melebar banget, jadi ukurannya malah ganggu tempat motif lainnya. Oh ya, untuk pemasangan water decal yang motif Verhaga atau beberapa ya, hampir semuanya saya sarankan kalau bisa, kalau memang nggak menyulitkan pas Mas masang, logo di awal, dipasang di awal kayak yang saya pasang ini. Nanti motif yang WD selanjutnya, motif WD yang selanjutnya yang lewatin logo ini, nanti di cutter, yang nutupin logo di cutter, dibuang biar logonya tetap kelihatan. Itu plusnya nanti detailing naik, warna hitam WD, nanti warna hitam yang di logo itu jadi pakai warna hitam helm, jadi bener-bener hitam, plus lebih rapi juga, nggak ada kalau dikena cahaya itu jadi rata, nggak ada kayak timbul WD ini lewatin motif yang bawahnya, logonya itu ngelewatin motif yang bawahnya, di kalau kena sinar itu tetap rata semua, lebih lebih rapi. Tapi kekurangannya lebih sulit kalau nggak hati-hati teliti, nanti pas pengateran motif WD selanjutnya yang lewatin logo ini, nanti malah logonya kegores kalau nggak hati-hati. Minusnya di situ, lebih susah. Tapi plusnya lebih detail, lebih bagus sih, lebih rapi juga. Kalau untuk yang sudah pro ya, atau yang sudah sering main WD lah, saya sarankan kayak gini aja biar lebih rapi. Tapi kalau yang baru mulai atau baru main WD, nggak kayak gini, malah lebih rekomendasi. Takutnya kalau maksain logo di awal nanti malah kesusahan di detailing, nanti malah nggak ke cutter atau keburu-buru, nanti ngater yang motif yang lewatin WD, nanti hasil malah keburu-buru, nggak teliti, kurang fokus, logonya bisa kegores atau malah lupa kalau nggak di cutter, jadi logo nggak nampak atau malah kegores.
jadi malah kurang nanti bagusnya. Tinggal dipilih aja sih, ada plus minusnya masing-masing. Jadi kalau yakin konsentrasinya bagus, kan masang WD ini kan butuh waktu lama. Kalau yakin konsentrasinya nanti masih bagus, nggak apa-apa dipasang awal, asal itu nggak lupa kalau di bawah motif selanjutnya nanti ada logo. Jadi logonya nggak takut kalau kena cutter, soalnya kan masih fokus. Jadi logo tetap aman, nggak kegores cutter, juga malah bagus. Kalau saya logo saya pasang di awal karena saya pengerjaannya lebih dari 1 hari ya, paling 2 atau 3 hari. Jadi setelah 1 hari pasang logo atas kanan kiri, sama paling angka 41 kanan kiri, pembalap belakang kayak yang tadi. Nanti hari kedua masang api yang besar kanan kiri sama atas. Paling itu aja sih, 2 hari cukup. Kadang ada pertanyaan gini, misal ngecat di hari Minggu, apa bisa dipasang di hari Selasa kayak gitu? Bisa. Kalau saya sarankan di hari Minggu itu dicat tebel sampai bener-bener tebel yang sudah siap masuk ke air. Nanti Mas mau proses hari Senin, Selasa, atau Rabu, atau Mas bagi kayak saya yang 2 atau 3 hari proses pengerjaan. Nanti yang setengah Mas proses hari Selasa itu Mas lapisin tipis kayak, atau Mas lapisin 1 layer, Mas keringin sampai tingkat kekeringan yang cocok sama punya Mas. Terus Mas cutter, Mas masukin air, Mas proses, itu bisa. Nanti sisanya yang belum keproses di hari itu, Mas nggak usah lapisin cat putih tipis. Nanti ngelapisin cat putihnya pas sebelum diproses atau hari setelahnya. Atau enggak, kadang ada gini juga, kadang juga ada yang dicat nih logo 1 sama logo 2. Nah, dicat barengan terus dipasang si logo 1. Nah, terus langsung mau dipasang di logo yang kedua. Itu kalau Mas pengerjaannya logo ke 1 itu lebih dari 10 menit atau 15 menit, itu yang logo kedua lebih baik Mas cat tipis lagi 1 lapis, terus Mas proses ulang, kayak ditunggu tingkat kekeringannya lagi. Soalnya kebanyakan cat itu bakalan kering kayaknya 10 menitan, ada yang 30 menit kayak samurai ada. Jadi kalau Mas semprot logo 1 dan logo 2, Mas pasang logo yang 1 dulu nih, Mas masangnya lebih dari 10 menit, 15 menit. Itu yang logo kedua jangan langsung Mas masukin air atau cutter masukin air. Mas lapisin dulu 1 lapis lagi, terus Mas tunggu lagi, Mas cutter lagi, masukin air lagi. Jadi nggak bisa langsung masuk ke air, nanti gampang sobek, soalnya sudah 15 menit, sudah lama. Atau enggak kayak saya kan biasanya itu kayak yang di video ini, nanti ada masang 2 bagian sekaligus, itu bisa 1 pengecatan. Jadi nggak usah dilapis ulang meskipun pengerjaannya lama, tapi dimasukin ke airnya juga lama. Tapi minusnya kalau Mas nggak hati-hati, itu nanti yang motif yang terakhir diproses itu otomatis kelenturannya turun, sudah mendekati susah lentur. Jadi harus lebih hati-hati. Bisa, tapi harus lebih hati-hati. Jadi kalau Mas misal mau masang motif bagian pembalap itu yang belakang ya sama logo samping, Mas mau pasang barengan nih, nggak mau repot ngelapisin ulang, tapi Mas mau semprot barengan, Mas lapisin aja 1 layar tipis motif pembalap sama logonya barengan, Mas cutter barengan, Mas masukin air barengan, Mas proses pasangnya Mas pilih bagian belakang atau logo dulu, terus Mas pasang. Terus kalau sudah selesai bagian yang belakang misalnya, terus Mas langsung
mau ngambil bagian logo yang di bak yang ada airnya itu, terus Mas langsung pasang bisa, tapi bagian logonya yang terakhir Mas pasang itu setelah membalap itu otomatis kelenturannya menurun, jadi harus lebih hati-hati. Bisa, tapi kayak di video saya nanti ada kayaknya. Tapi juga ada resiko kalau logonya itu nanti gampang sobek. Tapi kalau tingkat kekeringannya yang seperti yang saya pakai lumayan aman. Saya masang satu bagian kayak logo atau pembalap itu kurang lebih ada 18-15 menit. Terus masih saya pakai lanjutin masang motif bagian lain masih bisa. Jadi masih bisa sebenarnya. Itu semua tergantung balik lagi ke tingkat kekeringan cat putih pelapis tadi. Kalau cat pelapisnya tadi tingkat kekeringannya pas atau masih lentur, itu nanti lama tahannya, jadi nggak gampang sobeknya, itu lama. Tapi kalau di tingkat kekeringannya itu sudah kering mendekati hampir sobek, nanti juga pasti lebih pendek umurnya, gampang sobeknya cepet. Kalau yang seperti saya ini cocok, kalau bagi saya sendiri pribadi pas. Saya pakai pasang 45 menitan masih ada lentur. Tapi setiap orang beda-beda sih. Kadang yang saya pakai ini terlalu kering juga bagi beberapa orang mungkin. Tapi ini menurut saya pas kalau bagi saya, soalnya biar enggak gampang melar motifnya. Kalau melar malah susah. Soalnya kalau semakin melar otomatis semakin elastis. Otomatis cat pelapisnya lebih basah, lebih kurang kering. Nah, itu kalau kita kebablasan malah nanti WD-nya pas ditempel di helm mau digeser nggak bisa, susah digeser. Plus kalau digeser malah ujung-ujungnya melar, jadi merusak ukuran motif juga, takutnya kalau over lentur.
Kita lanjut masang bagian depan ya. Ini kita lapisin dulu pakai cat putih 1 layer, terus proses kayak yang tadi. Ini nanti untuk bagian yang angka 41 ini kan panjang utuh. Nanti kalau yang versi mudah atau yang saya anjurkan diambil sedikit-sedikit aja. Ini pertama kita nanti ambil bagian yang api sampingnya mount fan, pas kan ada kayak motif itu lumayan kecil sampingnya angka 41. Nah, sama motif putih garis gradasi di depan di mulut, bagian mulut itu kita ambil, kita pasang terpisah dulu kanan kiri. Nah, nanti kalau sudah terpisah itu nanti tinggal kita pasang terpisah lagi angka 41-nya. Jadi setelah masang itu berhasil, kita lapisin cat lagi putih ke angka 41-nya, kita pasang terpisah angka 41-nya. Jadi lebih mudah dan lebih presisi, gampang dipresisikan dan lebih mudah, nggak terlalu lebar. Kalau untuk motif yang ini kita nggak usah potong tutupinnya ya. Ini kan soalnya motifnya ada di tengah kertas, jadi nggak ada cat putih pengunci, jadi cukup ambil aja kayak gini terus masukin aja. Kecuali untuk yang angka 41-nya nanti dipotong tepi-tepinya, soalnya itu di tepian. Itu kan ada garis putih kecil itu nanti ada dari WD yang bagian depan sampai 41 itu DWD ada. Nanti Mas ambil terpisah kayak bagan ini, Mas pasang bareng kayak gini, terpisah kayak gini aja bisa. Nanti untuk yang garis putih kecil itu yang di belakang angka 41 sampai ke pembalap itu dari water decal, nanti ada saya kasih. Jadi enggak di ribbon yang garis putih kecil itu, enggak apa, dari WD saya kasih untuk yang detail baru saya update beberapa bulan ini, baru saya buat. Nanti untuk pembelian mulai hari ini sampai seterusnya nanti itu ada, selalu saya kasih garis putih yang untuk itu, garis putih kecil yang belakang K41 sampai ke bagian pembalap. Nanti untuk yang bagian mulut itu garis putih itu ada nanti di WD yang angka 41 panjang full itu. Nanti bisa diambil dari situ. Di situ ada, dipasang terpisah bisa, dipasang bareng angka 41 bisa, tapi kalau saya sarankan terpisah saja.
Ini kita masuk pengecatan ke angka 41-nya ya. Kita ambil angka 41-nya, kanan kiri kita lapisin kayak yang tadi. Kita tunggu keringin sampai tingkat kekeringan yang kita pengen ketemu, nanti diproses, dipasang terpisah kanan kiri angka 41-nya nanti. Tapi sebelum dimasukin air, di cutter dulu kayak yang sebelumnya tadi, di cutter dulu tepi-tepinya semua biar mudah dipasang. Nanti biar dimasukin air gampang lepas sendiri, nggak usah pakai tenaga, jadi nggak usah takut sobek. Nanti dipasangnya terpisah ya, kanan kirinya, jadi lebih mudah, nggak usah kayak panjang-panjang lebar-lebar. Kalau gini lebih mudah, bisa fokus ke satu sisi helm. Tapi kalau kayak yang saya tadi ini, nanti kan dimasukin barengan, nanti diproses habis kanan kiri bisa. Atau Mas kayak gini, Mas semprot sisi kanan, Mas pasang dulu yang sisi kanan. Kalau sisi kanan sudah selesai, Mas semprot sisi kiri, nanti yang sisi kiri baru Mas pasang, bisa. Jadi selesai angka 41 kanan sudah terpasang, Mas baru proses cat satu layer tipis untuk sisi kiri, baru Mas pasang juga. Selesai satu, lanjut satunya bisa. Di sini ada requestan dari yang ingin dipasangin helmnya. Motif bagian seatpotnya udah ada yang bekas dulu. Ini pengennya biar motif WD yang baru ngikutin motif yang sudah ada di seatpot. Jadi kalau bisa, katanya minta semaksimal mungkin dilurusin biar motif baru WD ke yang seatpot itu lurus. Jadi ini buat patokan. Tapi cara pemasangannya emang gini sih, kadang ada yang kalau nggak pakai seatpot, nanti seatpotnya bisa kosongan, nanti kayak yang video yang nanti ada di lap-lap masuk. Atau yang helmnya pakai seatpot, nanti bisa kayak gini. Lebih mudah pakai seatpot ketimbang enggak, soalnya kalau basic carglass itu agak melengkung ke dalam ya, jadi ngelapnya ke dalam itu juga kalau untuk pemula paling nambah kesulitan paling. Tapi kalau ada seatpot kayak gini kebanyakan lurus, jadi motif itu lurus, nggak banyak lekukan. Ini requestnya yang mau dipasangin pakai patokan kelurusan seatpot sama diffuser, jadi kita nanti penempatan motifnya ngikutin itu biar lurus kalau bisa lurus ke patokannya itu. Tapi nanti tetap ada videonya, gambaran pemasangan. Kalau pas nggak ada itu tetap ada nanti cara pemasangannya. Cuma nanti bagian yang nempel di seatpot sama diffuser saya potong, cuma itu aja sih. Tapi gambaran pemasangannya, terutama yang bagian api atas yang lebar, nanti tetap ada gambaran pemasangan caranya gini terus gini, ada, bisa nanti juga dilihat. Untuk gambaran pemasangannya nanti tetap ada, tapi bedanya paling enggak yang bagian diffuser nanti kan saya copot karena sudah ada. Nanti bedanya paling bagian itu enggak saya detailing, kayak efek salju itu nanti enggak saya detailing, sama itu merah itu nanti enggak saya detailing, tapi gambaran masangannya ada.
Kita lanjut proses pemasangan api yang belakang angka 41 ya. Ini saya masangnya dari bawah ya. Kalau biasanya masang dari atas itu memang lebih mudah, tapi di atas ada sambungan yang api lebar bagian samping itu enggak boleh ketutup bagian atas. Nanti kalau saya pasang bagian atas dulu terus samping, nanti kelihatan bertumpuk di bagian sambungan antara atas ke yang samping, api yang tembus ke atas itu. Jadi saya pasang dari samping biar nanti enggak ada kayak tumpukan gitu, enggak ada tumpukan di sambungannya. Tapi kalau masalah mudah nanti patokan dari atas lebih mudah, tapi dari bawah juga bisa, sama aja kayak yang saya lakuin ini. Nanti ada patokannya saya tunjukin. Kita lanjut masang api belakangnya angka 41. Ini nanti lumayan ya, soalnya ada yang bagian yang ngelewatin angka 41, ada yang ngelewatin pembalap, ada yang ngelewatin logo. Jadi pengaturan di sini nanti lumayan banyak. Oh ya, nanti itu ada garis putih ya yang saya bilang tadi yang saya sediain dari WD. Itu nanti kalau Mas buat sendiri dari cat, itu urutan pemasangan WD-nya kayak di video saya ini bisa. Tapi kalau itu nanti pakai yang dari saya sediain dari WD garis putihnya itu nanti Mas pasangnya setelah angka 41. Jadi urutannya tetap, tapi sebelum Mas pasang api samping ini, Mas pasang putih dulu. Plus masangnya itu setelah angka 41. Jadi pasang angka 41, nanti lebihannya yang ke angka 41 garis putihnya itu Mas cutter atau Mas cutter aja, atau Mas pasin ujungnya ke angka 41, terus ujung satunya Mas lewatin ke pembalap semua. Nanti yang di sisi bagiannya pembalap nanti aja yang di cutter yang di situ. Jadi di cutter satu sisi di tempat pembalap bisa, untuk memudah pemasangan api juga sih, biar apinya bisa masuk semua, biar bisa lebih mirip juga kalau ada garis putih itunya.